Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Gempa bermagnitudo 6,3 mengguncang wilayah perairan di Jawa Timur dan menyebabkan 6 orang mengalami luka, 2 orang meninggal dunia, terutama berada di kawasan Kepulauan Sapudi di Jawa Timur. Dan ini adalah bagaimana visual pelayanan kesehatan warga yang terganggu akibat gempa. Warga yang tengah dirawat di rumah sakit harus dibawa keluar untuk dievakuasi dan diberikan pelayanan di pelataran rumah sakit karena gempa mengguncang pada pukul 1:44 waktu Indonesia Barat dengan jarak epicentrum gempa 61 km dari Situbondo, kemudian juga dengan kedalaman gempa 12 km. Gempa ini, Saudara, tidak berpotensi tsunami. Tadi disampaikan oleh BMKG bahwa gempa ini merupakan satu bagian dengan lempengan sesar naik Flores yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, Saudara. Dan memang saat ini warga di sebagian wilayah Jawa Timur tidak merasakan gempa susulan, kendati dari BMKG merilis bahwa telah terjadi beberapa kali gempa susulan yang dicatat. Terakhir kami dapatkan informasinya pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat ada gempa susulan. Saat ini, Saudara, kita sudah bergabung dengan Bapak Sutopo Purwo Nugroho dari BNPB, Humas BNPB. Selamat pagi, Pak Sutopo. Selamat pagi, Mas. Pak Sutopo, informasi yang BNPB dapatkan saat ini terkait dengan gempa di perairan Jawa Timur seperti apa? Ya, sampai dengan update hari ini pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, kami mendapatkan laporan dari BPBD Provinsi Jawa Timur, dampak gempa 6,3 skala Richter yang tadi mengguncang wilayah Jawa Timur dan Bali pada pukul 01:44 waktu Indonesia bagian Barat, menyebabkan 5 orang meninggal dunia, 4 orang luka-luka, kemudian beberapa rumah mengalami kerusakan. Pendataan masih terus dilakukan, dan kalau melihat laporan dari BPBD bahwa kerusakan yang cukup parah akibat gempa tadi terdapat di Kabupaten Sumeneb, yaitu di Kecamatan Gayam, kemudian juga di kerusakan rumah ada beberapa daerah di Kecamatan Bluto, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Sepudi, Kecamatan Batang-Batang. Semuanya berada di wilayah Sumeneb. Jadi 5 korban meninggal dunia. Ini sebentar. Iya, silakan Pak Sutopo. Mohon maaf, 3 ya. Yang meninggal dunia 3 orang, Pak ya? Ya, 3. 3 itu atas nama Nuril Kamilya, usia 7 tahun, warga Desa Prambanan, Kecamatan Gayam, akibat jatuhan runtuhan tembok rumah. Kemudian Haji Nadar, 55 tahun, itu warga dusun Jambu Bosok, Desa Prambanan, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumeneb, juga akibat kejatuhan runtuhan tembok rumah. Kemudian laki-laki dewasa masih dalam identifikasi, juga warga Desa Prambanan, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumeneb, akibat kerobohan tembok. Jadi 3 orang meninggal dunia, kemudian 4 orang luka-luka. Ini artinya sudah teridentifikasi. Sementara kerusakan rumah cukup banyak, terutama di Kabupaten Sumeneb, yang itu terdapat di Kecamatan Bluto, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Sepudi, Kecamatan Batang-Batang, dari Kecamatan Gayam. Baik. Nah, BPBD masih melakukan pendataan dampak gempa termasuk penanganannya. Kalau penanganan korban seperti apa sejauh ini, Pak Sutopo? Yang pertama, kalau korban meninggal dunia ya segera diserahkan kepada pihak keluarga untuk kemudian nanti dimakamkan.
Sedangkan luka-luka semuanya dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Sedangkan rumah rusak ya tentu saja masih dilakukan pendataan karena tadi dalam kondisi masih agak gelap. Tidak ada gangguan pelayanan kesehatan di sana Pak, di wilayah Kabupaten Sumeneb? Kami belum mendapat laporan mengenai kerusakan-kerusakan dari fasilitas umum seperti rumah sakit, puskesmas, kemudian sekolah dan sebagainya. Karena pendataan masih terus dilakukan. Kalau nanti yang dilakukan oleh BPBD dari Jawa Timur, Pak Sutopo, seperti apa ketika sudah didata kerusakannya? Apakah ada bantuan untuk perbaikan rumah warga di wilayah Kabupaten Sumeneb, Pak? Ya, pasti ada. Jadi kalau memang rumah rusak berat, rusak sedang dan sebagainya, pasti pemerintah akan memberikan bantuan stimulus penanganan ini. Jadi pendataan masih terus dilakukan. Tentu dalam hal ini kepala daerah di Kabupaten Sumeneb, kemudian di Jawa Timur juga pasti akan melakukan langkah-langkah penanganan darurat ini. Sementara itu dampak yang lain, kalau melihat laporan memang dirasakan gempa, guncangan gempa tadi hampir di seluruh kabupaten kota di seluruh Jawa Timur merasakan guncangan gempa ini. Demikian juga hampir seluruh kabupaten kota di Bali merasakan guncangan gempa. Namun intensitasnya sedang hingga ringan selama 2-5 detik. Sementara yang dirasakan keras guncangannya itu hanya di Sumeneb dan Situbondo yang menyebabkan masyarakat panik dan berhamburan keluar rumah. Namun karena kejadiannya jam 1 dini hari, sebagian warga dalam kondisi tertidur, seperti 3 korban yang meninggal dunia ini tertimpa bangunan karena memang sudah tidur. Pak Sutopo, kalau di wilayah selain di Sumeneb, di Situbondo apakah ada laporan kerusakan, Pak? Tidak ada, jadi tidak ada. Kami masih melakukan pendataan juga. Ini BPBD Jawa Timur itu termasuk cepat sekali melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota di daerahnya, sehingga pendataan sangat cepat, termasuk kita mengenali korban dengan identitasnya. Jadi kita mendapat yang meninggal dapat identitasnya, luka-luka identitas, pendataan masih terus dilakukan. Dan belum ada dampak di Kabupaten Situbondo. Situbondo belum ada, Pak ya? Belum ada, karena masih merasakan ya guncangan cukup keras, masyarakat berhamburan keluar. Masih dilakukan pendataan. Pak Sutopo, apakah ada juga laporan soal dugaan ada korban yang tertimbun bangunan di wilayah Kabupaten Sumeneb? Belum ada, makanya dilakukan pendataan. Jadi yang data yang memang sudah betul-betul fix, yang sudah pasti, ya tadi 3 orang meninggal dunia, 4 orang luka-luka, kemudian beberapa rumah mengalami kerusakan. Pak Sutopo, tadi ada beberapa penelpon dari Kompas TV yang bergabung dari wilayah Sapudi, Jawa Timur, Pak Sutopo. Wilayah Sapudi adalah wilayah kepulauan yang agak cukup jauh juga dari pusat kota Sumeneb, Pak. Apakah dari BPBD Jawa Timur sudah berada di lokasi, Pak, di wilayah Kepulauan Sapudi? Ya, tentu aparat setempat yang ada di sana, lurah, camat melaporkan di Sapudi itu ada masjid di Desa Gendang Timur, Kecamatan Sapudi mengalami kerusakan. Jadi laporan dari Kecamatan Semudi yang dilaporkan dampaknya baru masjid saja yang mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa rumah juga mengalami kerusakan. Jadi rumah rusak di Desa Jambuir, Kecamatan Gayam, Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumeneb. Jadi itu mendapat laporan seperti itu. Jadi di Kecamatan Gayam juga sama, di beberapa tempat ini di Desa Prambanannya, kemudian di Desa Pancor, kemudian di Desa Nyamplong, Kecamatan Gayam, Kepulauan Sapudi. Baik. Pak Sutopo, artinya untuk saat ini, untuk awal penanganan gempa yang terjadi di wilayah Jawa Timur akan diserahkan kepada BPBD Jawa Timur, Pak ya? Ya, memang dalam penanganan bencana itu ada hierarkinya. Jadi kepala daerah, bupati, wali kota menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana wilayahnya. Kemudian gubernur dengan segala potensi yang ada di wilayahnya membantu kabupaten kota
di daerahnya yang terkena bencana. Sementara pemerintah pusat melalui BNPB memberikan pendampingan yang sifatnya ekstrim yang tidak dimiliki pemerintah daerah. Jadi mekanisnya itu, dan pasti di Jawa Timur apalagi Ibu Gubernurnya, Bu Khofifah punya banyak pengalaman penanganan bencana, pasti akan dapat dilakukan dengan cara cepat di sana. Jadi saat ini BNPB juga masih menunggu koordinasi dari BPBD Jawa Timur. Apa saja yang dibutuhkan, Pak ya? Ya betul, jadi masih dilakukan pendataan, dan BNPB kan setiap tahun juga mengirimkan bantuan logistik, peralatan, kemudian juga pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas di BPBD. Jadi kalaupun ada kebutuhan mendadak terkait dengan permakanan, terkait dengan peralatan untuk membantu SAR dan sebagainya, di gudang-gudang logistik di BPBD ini bisa digunakan. Dan tentu pasti nanti BPBD provinsi pasti akan merapat ke wilayah Sumeneb untuk memberikan pendampingan, artinya memperkuat BPBD kabupaten kota di sana. Pak Sutopo, saat ini sudah menunjukkan pukul 5 lebih waktu Indonesia Barat, artinya aktivitas warga semakin mendekati. Apa imbauan dari Anda, dari BNPB, kepada warga di wilayah Jawa Timur, terutama Sumeneb, terkait dengan gempa ini, Pak? Yang pertama ya kita mengimbau pada masyarakat tetap tenang. Pasti adanya gempa dengan intensitas cukup besar, pasti akan diikuti gempa-gempa susulan. Dan yang penting masyarakat segera merespon. Kalau terjadi gempa segera keluar ruangan, keluar rumah, bangunan dan sebagainya. Kalau tidak sempat, dalam kondisi berlindung, bernaung di bawah meja, di bawah kolong, atau tempat-tempat yang bisa berbentuk segitiga. Nah, itu yang perlu dilakukan. Yang penting tetap tenang dan jangan terpancing hoax. Biasanya kalau ada bencana gempa seperti ini, nanti akan menyusul gempa dengan prediksi-prediksi yang sangat besar. Apalagi kalau menurut BMKG, penyebabnya ini adalah disebabkan oleh sesar Flores. Tentu pasti akan banyak informasi-informasi yang menyesatkan yang menyebar di sosial media, bisa sampai ke wilayah daratan Jawa Timur. Nah, masyarakat perlu tetap tenang, tetap mengacu kepada informasi dari BMKG terkait informasi kegempaan, dari BNPB, BPBD dan sebagainya juga pasti akan menyampaikan informasi. Jadi masyarakat yang mengalami terdampak apalagi di Kabupaten Sumeneb, pasti pemerintah akan hadir memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Baik, terima kasih Pak Sutopo Purwonugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, telah bergabung bersama Breaking News Kompas TV di pagi hari ini. Tadi sudah memastikan bahwa tim dari BPBD Provinsi Jawa Timur sudah bergerak dan juga akan segera mendata sejumlah kerusakan yang terjadi di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Hingga saat ini informasi yang didapatkan oleh BNPB, 3 orang meninggal dunia dan juga 4 orang mengalami luka-luka, dan keseluruhan korban berasal dari wilayah Sumeneb, Jawa Timur. Saudara, nanti Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami.